Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita dapat terus belajar dan memperbaiki diri. Tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Saila Rigita dengan NPM 24250040, Prodi Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kultum yang berjudul Fungsi dan Hikmah Salat. Di antara fungsi dan hikmah salat, yang pertama yaitu untuk mengingat Allah. Inilah fungsi utamanya sebagai sarana zikrullah mengingat Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Thaha ayat 14 yang artinya, sungguh aku ini Allah, tiada Tuhan kecuali aku, maka sembahlah aku dan laksanakanlah salat untuk mengingatku. Orang yang memfokuskan salatnya untuk mengingat Allah akan mendapat ketentraman hati. Hal ini didasarkan pada Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ada hal lain juga yang dapat membantu kekhusyuan kita dalam sholat, yaitu memahami dan menghayati bacaan sholat. Orang yang tidak memahami dan menghayati bacaan sholat ibaratnya seperti orang mabuk dan Allah melarang hambanya untuk sholat dalam keadaan mabuk. Hal ini didasarkan pada Quran surah An-Nisa ayat 43 yang artinya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu dapat mengerti apa yang kamu ucapkan. Selain itu, kekhusyuan juga dapat diperoleh ketika kita menjauhkan hal-hal yang bisa memecah konsentrasi, seperti menghindari musik atau gambar. Yang kedua, yaitu sholat yang dilakukan secara intensif akan melatih seseorang menjadi tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersikap kikir saat mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga didasarkan pada Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-23 yang artinya, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ketika ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan ketika ia mendapat kebaikan dari Allah, ia beramat kikir. Yang kedua, salat jika dilakukan secara intensif akan mendidik dan melatih seseorang menjadi tenang dalam menghadapi kesusahan dan tidak bersikap kikir ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-23, sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ketika ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, sedang apabila ia diberi kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang yang mengerjakan salatnya, yaitu orang yang tetap mengerjakan salatnya. Quran surah Al-Ma'arij ayat 19-23. Yang ketiga, yaitu salat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkari waladikrullahi akbar, yang artinya, dan dirikanlah salat, sesungguhnya salat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu jauh lebih besar keutamaannya. Salat yang dilakukan sesuai dengan fungsi utamanya, yaitu sebagai zikrullah mengingat Allah, pasti memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan keji dan mungkar. Dan yang keempat, yaitu salat dan sabar sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman. Hal ini didasarkan pada Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi,
Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bisabri wassalati wa innaha lakabiratan illa alal khashiin. Yang artinya, dan jadikanlah sabar dan salat penolongmu, sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 45. Yang kelima, yaitu salat bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya selama itu bukan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan dirikanlah salat pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan termasuk salat dapat menghapus keburukan. Quran Surah Hud ayat 114. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.